Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid yang mulia dan insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Selaku khatib, saya mengajak dan berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah salat tarawih dan witir pada malam hari ini. Marilah kita selalu berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, pada malam hari ini akan kami sampaikan khutbah dengan judul dampak dan miras narkoba dan judi. Meminum minuman keras atau miras atau yang biasanya disebut oleh khamr adalah kemaksiatan yang pernah mentradisi dalam masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam sebagaimana tradisi-tradisi kemaksiatan Arab di zaman pra-Islam lainnya juga seperti menyembah berhala, berjudi dan juga prostitusi, perbudakan dan juga kejahatan lainnya. Proses pengharaman Al-Quran terhadap khamr ini terjadi secara bertahap atau tadaruj. Dari turunnya Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan adanya sisi manfaat dan juga sisi mudarat dari khamr tersebut. Meskipun dinyatakan bahwa kemudaratannya itu lebih besar dari kemanfaatannya, kemudian turun surat An-Nisa ayat 43 yang semakin mempersempit gerak pengguna minuman keras dengan tidak boleh melaksanakan sholat apabila sedang posisi mabuk. Sampai akhirnya Al-Quran secara tegas mengharamkan khamr atau minuman keras sebagaimana ditetapkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal uzlam rijsum min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, khamar secara tegas diharamkan, sedikit maupun banyak. Rasulullah SAW bersabda, Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Yang artinya, apapun benda yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka dalam jumlah sedikit tetap haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan tidak hanya objek atau bendanya yang haram, tapi apapun yang berkaitan dan siapapun yang terlibat dalam produksi dan transaksi benda haram tersebut akan ikut mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, Aku didatangi oleh Jibril, maka dia berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah melaknat khamar dan perasanya, juga yang memeras dan yang meminta diperaskan, dan juga peminumnya, pembawanya, orang yang dibawa kepadanya, penjualnya, pembelinya, dan penuangnya. Semua adalah golongan yang dilaknat. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Perbuatan judi itu rijsun, yang berarti busuk, kotor, dan termasuk perbuatan setan. Ia juga sangat berdampak negatif dalam semua aspek kehidupan. Bahkan pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sebab semua perbuatan yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan celaka dan juga kerugian. Judi juga merupakan perbuatan setan. Salah satu tugas setan adalah menggoda manusia. Di antara amaliyah syaitaniyah ialah menggemas sesuatu yang batil atau haram.
dengan kemasan atau nama-nama yang indah, cantik, dan memiliki daya tarik sehingga nampak seakan-akan produk itu halal. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 43 yang artinya, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan, keindahan apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian, miras dan narkoba sama-sama mempunyai efek yang membahayakan bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, yang pada akhirnya akan berujung pada kematian. Dalam data BNN 2021, tingkat kematian karena narkoba di Indonesia saat ini berkisar antara 40 sampai 50 orang per hari. Per tahun itu kurang lebih sekitar 15.000 orang meninggal karena narkoba. Begitu juga minuman keras, bila dikonsumsi berlebihan seperti minuman beralkohol tersebut dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik atau GMO, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan juga berperilaku. Kemudian, miras dan narkoba sama-sama mempunyai efek yang membahayakan bagi kesehatan fisik maupun mental, yang pada akhirnya akan berujung pada kematian. Dalam data BNN 2021, tingkat kematian karena narkoba antara 40 sampai 50 orang per hari. Ingatlah bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung dampak kemudaratan atau bahaya besar bagi manusia. Di antara dampak negatif minuman keras, narkoba, dan perjudian tersebut adalah yang pertama, tidak diterima sholatnya seseorang yang minum khamar, karena khamar adalah induk kejahatan. Rasulullah menyampaikan khamur itu adalah induk keburukan atau humul khaba'its, dan barang siapa yang meminumnya maka Allah tidak menerima sholatnya 40 hari. Maka apabila ia mati sedang khamar atau khamar itu ada di dalam perutnya, maka ia mati dalam keadaan bangkai atau jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, miras dan narkoba membuat efek buruk terhadap kesehatan manusia karena akan merusak jantung, merusak metabolisme tubuh, dan juga mengakibatkan gagal liver dan kerusakan-kerusakan lainnya. Yang ketiga, perjudian juga akan membuat pelakunya kehilangan harta dengan mudah. Yang kalah akan dendam kepada yang menang, dan yang menang akan mengejek yang kalah. Harta benda habis untuk taruhan, rumah tangga hancur berantakan, anak istri diterlantarkan, begitulah seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Miras, narkoba, dan perjudian dapat memutus rantai generasi bangsa yang berkualitas sehingga dapat menghancurkan bangsa dan melemahkan sendi-sendi kekuatan negara. Ajaran Islam memang sangat keras, melarang mengkonsumsi khamar atau apapun yang membuat mabuk dan hilang akal, karena dia tidak hanya merusak individu-individu, akan tetapi menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan dan kualitas hidup masyarakat atau bangsa. Mungkin itu saja khutbah singkat pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.